Hari ini kita bahas Al-Atawuru Al-Musyarik bab 3 ya, menemukan takdirmu dalam bab babu alamati munafik. Tanda-tanda orang munafik ini perlu kita bahas, dan kita tidak bisa memprediksi, dan jangan sekali-kali dalam adab membicarakan munafik kamu nggak boleh. Munafik itu makomat yang paling berat dalam dosa di atas kafir, dan biasanya tidak tahu karena sifat munafik itu hati. Tidak bisa disandarkan dalam perkara munafik itu seperti kejadian-kejadian biasa, tidak bisa, ya, nggak bisa, ya. Jadi ini penting terkait seseorang ini sering dirudung dengan masalah atau biasa secara umum disebut sial, ya. Itu kadang-kala kita munafik, ya. Munafik itu kita sendiri yang tahu. Adab munafik bagi orang tasawuf tidak boleh disebutkan karena itu dosanya besar sekali, ya. Sifat dosa yang besar itu biasanya rahasia, ya kan? Nah, enak mana disebut kafir sama munafik, bro? Bahaya munafik, Pak. Lebih bahaya daripada kafir. Semua ulama tahu. Itu salah satu penutup takdir baik kita, ya. Jadi kadangkala kita sering larinya ke akhlak jelek, ya. Sebetulnya enggak. Munafik itu seperti berakhlak baik, tapi sesungguhnya dia jahil terhadap sesama muslim yang paling berbahaya. Itu salah satu pokok kajian yang kita bahas, dan ada beberapa dakwah iblis yang kita dibocorkan dari Nabi untuk kita, supaya kita tidak tersandung kadar jelek, gitu ya. Jadi kaji ini walaupun sifatnya pemahaman, tapi ada sedikit yang bisa kita amalkan tentunya. Insya Allah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berdoa gitu. Rabbi syari sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang juga ditaklimi dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mudah mengamalkannya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi semua amalan-amalan kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli Rabbana taqabbainana wa baina qaumina bihaqi anta khairun fatikin. Syahadatul masyayikh, ulama anal aizah, para ikhwan alim jamaah, khususnya ikhwan YMAA rahimakumullah. Amma ba'du. Subhanallah, tentunya segala puji hanya untuk Allah. Ikhwan hadirin YMAA rahimakumullah, taklim hari ini Senin, kita sama tahu masih terkait perkara menemukan takdir atau hakikat takdir, ya. Karena itu perkaranya dalam masalah yang mesti kita pahami dalam konteks kehidupan. Semoga bisa menjadi bahasa mudahnya inspirasi kita, ya, untuk hidup lebih baik, bersemangat. Itu yang paling penting di sepanjang sisa kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi bahwa semua benda, kita pahami dulu, ya, konteks-konteks belakang tadi, semua benda dan semua makhluk, nah, di alam semesta ini bergerak itu pada jalurnya masing-masing, ya. Jangan membuat jalur sendiri. Maka kata Allah, kata Nabi juga, temukan jalur antum. Itu yang cerdas. Kalau sudah ketemu, jalani secara benar. Itu takdir kaitannya. Jadi takdir itu bisa ditemukan.
Jadi kalau kita sudah ada jalur jalan, nggak sama dengan jalan tol. Satu jalan sama-sama. Tidak, kita punya jalur sendiri seperti rel kereta api. Dalam hidup ini nggak boleh cemburu dengan jalan yang ditempuh orang lain. Setuju ya? Jangan, karena kita punya jalur takdir sendiri. Itu poinnya. Sebab jalan antum pasti yang terbaik bagi Allah dan pas. Maka kalau kita mendapatkan si anu, antum nggak boleh ngeluh. Jalurnya memang begitu. Semua jalur jalan pasti ada sandungan. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di ujung. Ya. Kalau Allah berkehendak dikasih halangan di depan, kita ketawa aja. Insya Allah Allah adil. Ke belakangnya antum baik. Kurang jalur jeleknya. Sepakat? Untuk apa ngeluh? Nikmati masalah nggak bisa bro katanya. Aduh, repot nih. Sekali lagi Allah Maha Adil. Kalau nggak yakin itu, antum nggak beriman. Nggak mungkin menciptakan jalur jelek terus menerus. Sepakat. Yang bahayanya kalau kita menciptakan jalur jelek terus menerus. Itu yang bahaya. Iya kan? Nah, jadi boleh nggak jalur itu dibersihkan? Ya harus dibersihkan kan? Ya. Jadi untuk apa cemburu ya dengan jalan yang ditempuh orang lain? Jalan kita itu sudah diukur sama Allah dan pasti kuat kita. Yang namanya kebaikan bagi seorang muslim hakikatnya adalah hatinya yang tenang kan dalam menjalani proses kehidupan. Tenang, tentram dengan diawali niat yang lurus, jalannya benar, jalur kita yang caranya supaya kita bisa benar. Ingat Allah, serba Allah, masya Allah, kan itu. Ya, dalam kita menata, menjalani kehidupan. Dasarnya bukan andung yang ngomong, ini firman Allah. Arad 43 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tamainu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram selalu mengingat Allah. Gitu ya. Ingatlah ya, hanya dengan mengingat Allah, hati, badan kita semuanya dalam menjalani kehidupan insya Allah tentram. Sepakat? Sepakat ya? Poinnya begitu. Tolong ingat Allah. Ingat Allah itu banyak. Zikrullah sholat. Puasa juga supaya sholat. Ingat Allah, betul kan? Berbuat baik supaya ingat Allah. Jadi bukan duduk la ilaha illallah, bukan begitu. Zikr ingat Allah itu melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah, itu udah ingat Allah. Ya, maka aman jalur takdir antum, dan seandainya ada halangan, insya Allah antum tidak kelabakan. Karena itu dalam menempuh jalan kehidupan jangan sampai kehilangan arah tujuan. Poin. Yang sulitnya kita kan menemukan arah tujuan nih. Jalur kita jalannya ke sana Pak. Ya. Kita coba buat jalur sendiri. Berat bro. Buat rel lagi, buat jalan lagi. Repot nggak? Repot ya. Allah sudah menciptakan kok. Betul. Batas stasiun sudah ditentukan sudah. Ya. Sudah itu kalau kita jalannya di bawah, nanti seharusnya untuk sampai ke tujuan nggak bisa jalan bawah lagi karena ketemu laut. Pindah kapal, barja. Nggak bisa lagi letaknya di atas benua lain. Naik celenger ya kan gitu. Jadi makomat begitu Pak. Sama jalan-jalannya sudah disediakan sama Allah. Itu jalur kehidupan takdir kita. Jangan buat jalur sendiri. Di dasar kita membuat jalur sendiri, dijamin nyasar ke jalur selanjutnya, betul kan? Poin ya. Jadi jangan kehilangan arah tujuan. Paham? Menemukan takdir itu. Menderitalah siapapun yang menjalani hidupnya tanpa memiliki tujuan. Tujuan kita pendek banget. Masa tujuan kita hanya di darat aja? Sepakat? Ya. Jangan jauh-jauh. Tujuan Pak Al apa?
mati kita dengan jalur yang terbaik bisa merubah syabikoh kita, takdir kita kan. Kalau terubah kita mati baik, betul kan itu ya? Itu niatnya. Pendek masih. Pendek. Tujuan kita akhirat tinggi banget. Tujuan kita bercengkrama bertemu dengan Allah, betul ya. Bukan neraka, bukan surga. Karena usul kita apa Pak? Kamu hidup, ruhku, ruh Allah. Kembali ke Allah. Tujuannya Allah. Bertemu Allah, betul kan? Ini gitu. Nah, nanti bahasanya wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Aduh, repot. Kira-kira gitu ya. Tujuan kita itu tertinggi. Ya. Pendek banget kalau tujuan kita dapat nikah, dapat anak, rumah, mobil. Nah, nanti itu ada tujuan lagi, belum sampai. Pakat ya? Robah tujuan kita. Nah, jangan sampai kita tidak memiliki tujuan. Jangan sampai kita kehilangan arah tujuan. Dan jauh lebih menderita siapapun dalam hidup ini dengan tujuan yang salah. Menderita nggak Pak? Kan logika itu. Merugilah siapapun yang merasa sudah berada di jalan yang benar. Kita udah benar nih. Padahal nyatanya masih tersesat. Betul. Merasa benar, kompasnya lurus gitu ya. Sudah itu kok nyasar ya? Ya. Padahal nyatanya kita tersesat dari tujuan yang sebenarnya. Jadi heran kehidupan manusia sekarang ini. Sudah melakukan yang benar tapi hatinya masih saja gelisah. Sholat ada, zakat ada, hati gelisah. Takdir kita belum menemukan. Sepakat? Belum kan? Gelisah. Menderita pula para pribadi yang kehilangan arah tujuan loh. Berarti arah tujuan takdir kita salah. Bingung mencari cahaya di tengah kegelapan, itu Quran bahasanya. Ya. Linglung mencari ketenangan di antara buayan kenikmatan. Canggung mencari hidayah di antara tumpukan kemaksiatan. Hidayah dapat, mau dapat gimana kalau kita numpuk maksiat? Ya. Menderita itu memang menyakitkan, bro. Menyakitkan. Yang duduk pun gak sanggup karena kalau kita tidak paham ilmu. Menderita itu menyakitkan. Tapi beruntunglah siapapun yang dimampukan oleh Allah untuk bisa meraih keikhlasan atas rasa sakit yang dideritanya. Itu udah hidayah. Ikhlas gak kita menerima halangan-halangan masalah tadi? Kuncinya khalasya. Ikhlas. Karena keikhlasan itu menghilangkan jalur jelek. Bukankah rasa sakit itu sering menjadi jalan terbaik untuk menemukan tujuan hidup kita? Tanya. Coba. Setuju Pak? Masalah itu kadang-kala bisa menemukan solusi untuk kita. Sepakat nggak tuh? Nggak mungkin deh kita menemukan solusi tidak dikasih halangan. Setuju ya? Nggak mungkin. Jadi ikhwan, itu kenapa pentingnya kita memahami konsep takdir. Kalau dalam risalah Taklim Andung hari ini banyak menyakiti hati ikhwan semuanya, baik yang mendengar maupun di luar sana, wabil khusus jemaah YMAA dimanapun berada, ya. Atau sebesar apapun rasa sakit dari taklim ini, ketersinggungannya, ya. Tujuan Andung cuma satu, supaya seluruh ikhwan bisa menjalani sebagai hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah. Setuju nggak? Hanya itu. Capek Andung memberikan yang lurus. Nabi udah cukup. Betul. Andung hanya ingat, supaya antum semuanya dalam menjalani sisa kehidupan ini bisa menjadi hamba-hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah. Bukan kita menciptakan ikhlas.
Hanya itu. Jadi antum nggak akan meminta maaf. Maafkan antum katanya. Banyak yang tersinggung, nggak bisa ya. Karena antum kan sebenarnya ngasih. Ya. Hakikatnya rahasia tentang antum sebetulnya ya, kalau dikaitkan dosa atau apapun juga, ada pada Allah. Munafik ada pada Allah rahasianya. Dan sebagian besar Allah sudah letakkan di dalam dada kamu. Betul nggak? Ya. Itu sebabnya jika engkau terlalu sibuk mencari rahasia dari luar sana, kita kan sering cari rahasia di luar sana. Halo, maka antum akan lebih sering menemukan rahasia tentang orang lain, bukan tentang kamu. Sepakat? Capek bro. Ya, masa kita cari rahasia orang lain? Emangnya dukun? Kalau kita sibuk mencari rahasia orang lain, mencari kesalahan orang lain, mencari solusi harus dengan orang lain, waduh, berat banget jalan ini. Orang lain itu hanya pemantik jipo, tuh pemantik, jipo. Orang lain hanya pemantik, tuh. Tapi telur yang sejati selalu pecah dari dalam. Setuju? Ya, ya. Dari mana kata-kata dong? Dari Allah. Ya. Temukan rahasia hidup kamu, bakatmu, kesejatian kamu dalam sholatmu yang mesra, sempurna, robah terus. Memuja Allah, hanya Dia yang menggenggam rahasia segalanya. Itu sebabnya firman Allah maknanya begini, Al-Isra ayat 37. Ya, bisa ditemukan. Wala tamsil fil ard maraha innaka lan takri'u arda walan tablughal jibalu tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan lalu ada si sombong ya. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Betul? Ya. Wah, ini selendang Allah jangan dipakai gitu. Tapi sekali-kali pakai dong. Ya. Ilmu jantik kalau bocor. Cobalah antum. Ya, antum ya. Contoh ya. Ini. Interaksi aja. Antum berjalan mendaki gunung. Naik. Ya. Dengan langkah angkuh. Kita praktekin besok. Angkuh, sombong. Pasti antum akan kesulitan sampai di puncak. Percaya nggak? Tapi bila antum berjalan serius dengan langkah santun, tunduk kepada Allah, insya Allah akan membuat kaki antum berada di atas puncak sang gunung sampai itu takdir. Iktibarnya gitu. Gunung di atas, di bawah kaki kita. Ya. Yang lebih tinggi dari kaki engkau selama antum mampu mendakinya. Tapi katakanlah bahwa Allah lah yang memampukan antum. Betul? Sehingga kaki antum berada lebih tinggi dari puncak gunung. Setinggi apapun juga masalah. Di bawah kaki antum. Kuncinya apa tadi? Nggak boleh sombong. Betul kan? Itu sebabnya sekali lagi Andong ingatkan, kunci masalah problem hidup banyaknya itu. Kesombongan tidak akan menyelesaikan masalah. Percayalah. Yang merasa setinggi gunung, ingat hanya Allah yang memampukan kita untuk bisa menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Masya Allah.
Jadi Iwan, jangan gandakan kesombongan antum karena antum telah merasa mampu menjadi seseorang, berhasil mencapai puncak kehidupan. Siapa sih kita ini? Muhasabah lagi Iwan. Ya. Oh profesor, hantu belau. Kalau masih belum bisa menghilangkan sombong, nggak mau tahu dia dong. Ya. Biasanya orang yang sudah berusia lanjut. Nah, yang berusia lanjut ada 2, sini 3. 1, 2, 3 kan. Beliau masih muda itu. Masih muda-muda. 1, 2, 3. Kaku banget nih. Ngomongnya gimana? Sering bercerita yang udah tua-tua nih ya. Tentang kehebatan pada masa lalunya. Masa mudanya. Betul gak? Gue waktu muda nih keren. Ya, pasti itu. Pasti itu. Ya. Di waktu masih muda kan ngomongnya. Sedangkan yang muda-muda biasanya apa Pak? Lebih berhasrat cerita tentang progres. Ya kan? Saat ini. Dan tentang impian masa depan. Yang udah masa depan kita harus nikah. Punya mobil, punya mobil. Karir kita bagus. Namun hari ini. Saat ini. Zaman old ini. Wah, kemana nih ngaji? Ya, hari ini, saat ini sudah mulai banyak anak muda hobi menceritakan tentang kehebatan, kebahagiaannya di masa lalunya, umur sekadang jagung. Ambo kapatang waktu umur 2 tahun lah bisa tabang gitu. Jadi hargai orang yang sudah tua. Ya, hargai. Karena dia lebih dulu. Sepakat. Ya. Makanya jangan lawan orang tua. Ya. Anak muda terlalu banyak menceritakan masa lalu seolah-olah dia sudah banyak jam terbangnya. Yang sebenarnya belum terlalu jauh loh, Bro. Ya. Kalau umur 40 walaupun dia profesor belum jauh. Hargai kakaknya, hargai bapaknya. Pusing. Mereka bercerita dengan penuh hasrat, ceria, mata berbinar. Ketika berbicara tentang masa lalunya yang keren. Gua berhasil sampai profesor, umur 40 tahun. Tiba-tiba wajah mereka muram. Nah, kalau ngomongnya kayak itu biasanya muram. Pasti keriput ketika coba kita tanya. Ajak berbicara tentang pencapaian saat ini dan rencana membangun masa depan. Biasanya keriput. Jadi banyak orang sekarang tuh hobi berkata waktu dulu. Ya, betul. Waktu sudah berlalu. Atau biasanya dulu ya pada waktu kita. Dulu ya pada waktu kita. Betul nggak Pak? Iya kan sering ngomong kayak gitu. Dulu kita waktu di sana. Atau di waktu saya jadi betul kan? Jadi ketua BEM, katanya ya dulu. Dan seterusnya, bla 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 bla. Seolah suksesnya selangit. Udah nembus tuh alam barzah belum? Ke depan kan? Itu yang paling penting. Di sini nu ngajar. Walaupun kita belum ke alam barzah, udah ngerti nggak alam barzah itu? Bila perlu nonton. Ayo, nakut-nakutin nandung ilmu janti ya. Enggak kacangan ini, bukan kaleng-kaleng ngaji sini. Karena sudah ada yang mengalengkan ngaji sini. Sorry ya, walaupun berapa inci ribuan yang nonton tuh. Kok sombong, selendang Tuhan pakai dikit-dikit. Kayak gitu ya. Jadi, nah, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya tidaklah mengapa kalau kita sekali-kali berkisah tentang masa lalu. Naik mobil lihat spion kan perlu, tapi sekali-kali. Tapi kalau terus ngeliat spion gimana Bro? Penyek di depan dia. Enggak, narik mobil mundur, tabrakan. Ngaco nih orang nih. Enggak makripat. Narik mobil ke depan lah. Kemana ngaji ya? Ya gitu ya. Kadang-kadang enggak nemukan jalur takdir kan. Jadi nggak apa-apa deh kita cerita tentang masa lalu kita sebagai bumbu pembicaraan yang sedang berlangsung dengan niat.
niat mengasih pengalaman positif. Ini perlu kejujuran dalam cerita, karena kalimat doa ya, hati-hati Pak. Tetapi jika saat ini obrolan kita didominasi, nah itu berlebihan dengan berbagai cerita kesuksesan itu saja, kehebatan kita di masa lalu dominasi itu, maka artinya apa? Artinya apa Pak? Kalau orang ini sering tidak mau pantang kalah dan sukses taruh gitu. Antum sesungguhnya sedang tidak bahagia dalam kehidupan saat ini. Setuju? Pasti itu. Sesungguhnya antum gak bahagia. Pada umumnya begitu, nggak semuanya. Pada umumnya. Itu sebabnya orang zaman old itu zaman sekarang ya. Old itu apa artinya ya? Old itu tua ya. Nah, zaman sekarang. Oh ya, dunia sudah tua ya. Zaman old sekarang lebih nyaman mengakses memori cerita masa lalu. Paham itu? Udah lengseng presiden masih cerita dia waktu jadi presiden kesuksesan. Kan itu ya. Sedangkan orang-orang yang hidupnya tidak mengalami kemajuan dalam mental kedewasaannya secara signifikan, bahasa mudah dulu, maka masa kanak-kanak bagi mereka jauh lebih indah, dinikmati untuk dikenang. Udah bisa baca tuh, diri kita sudah bisa buka rahasia. Kalau kita merasa senang masa kanak-kanak, ya, sulit maju mental kita. Maka kata Al-Quran disebutkan sebagai orang yang mempunyai sifat man yutilu al-amal. Itu ada di Al-Quran. Apa itu? Terlalu panjang angan-angan. Salah satu penghalang takdir. Orang sekarang panjang bener angan-angannya. Salah satu penghalang takdir. Quran menyebutnya man yutilu al-amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan akhirnya tidak pernah mau berbuat. Pasif, hanya angan-angannya yang saja yang dipanjangin. Hidup sekarang ada johirnya. Lah, panjang banget angan-angannya, dipanjangin lagi. Nah, sedangkan orang yang sudah berkembang kualitas hidupnya, bertambah kedewasaannya, maka masa kininya terasa jauh lebih indah. Karena milik kita hari ini dibandingkan masa lalunya. Setuju? Itu yang dewasa. Kalau antum masih senang merasa di belakang, berarti antum belum dewasa. Gitu aja kalau dulu. Ya, renungkan Pak. Sebetulnya antum ini bersyukur. Kalau antum hidup masih di belakang, antum masih diantar sama orang tua. Ya, belum dewasa. Ya. Sebab keindahan itu tidak mesti dilihat dari berbagai prestasi yang pernah kita peroleh. Tidak. Kejamal dong sandarannya. Tapi dari berbagai prestasi yang sedang kita syukuri. Hari ini prestasi syukuri. Syukuri. Hari ini duduk, bernapas, merokok, datang, bisa ngaji. Syukuri. Setuju? Jangan mikir yang aneh-aneh dah. Dan kita bagikan manfaat kepada sesama. Hanya itu milik kita. Jadi bagaimana dengan antum? Antum lagi, dentum nantinya. Lebih indah saat ini ataukah jiwa kita masih terpenjara di masa lalu? Capek. Ini yang duduk masih terpenjara di masa lalu nih. Ya. Yang nggak mungkin kembali kan? Ya. Masa indah nggak mungkin kembali indah. Beresin pola berpikir kita ya. Oleh sebab itu bahagia sering disalah didefinisikan oleh kita. Maaf ya, Iwan Geri sering salah definisi masalah bahagia. Maaf. Bahkan Iwan yang lain sering salah definisi perkara bahagia.
Khususnya kebanyakan orang pintar itu sering salah definisi bahagia itu. Oh berarti yang lain bodoh ya. Ivan Gary pintar gitu, enggak gitu. Ini maaf ya. Ini Andung bukan memojokkan, menyinggung, tapi supaya kita hidup bisa diikhlaskan Allah. Setuju? Ya. Insya Allah kalau dengerin omongan Andung jentik nanti. Baru masuk ilmu jantik. Tuh menggarete. Oh iya gitu. Mau ilmu jantik enggak perlu banyak cerita. Betul kan? Karenanya ada nasihat yang mesti kita renungkan. Kul kalimat tahtaltu ya ala ma'anan wa kullu ma'anan niyata ya ala tam wa kullu dau kayyada ila al-wahka. Setiap kata mengandung makna. Setiap omongan pasti mengandung makna. Setiap makna mengandung rasa tam. Betul? Setiap makna pasti mengandung rasa. Dan setiap rasa mengandung realita. Hati-hati ngomong. Bisa terjadi realita dengan jalan rasa. Dari rasa mengandung, ya itu ilmu betot. Buka lagi. Ilmu betot gitu. Realita kan ada. Ulang. Kul kalimat tahtaltu ya ala ma'anan. Wa kullu ma'anan niyata ya ala tam. Wa kullu dauka yada ila al-wahka. Setiap kata mengandung makna, setiap makna mengandung rasa, dan setiap rasa mengundang realita. Itu hadisnya Andung. Ya, makna akan menjadi jelas jika kata yang kita ucapkan memiliki definisi yang benar. Kalau omongan kita memiliki makna yang jelas. Betul? Iya kan? Hati-hati para manajer ngomongnya. Sepakat? Ya. Definisinya harus jelas. Ketika kita mengatakan saya bahagia, Waden senang, beda. Saya bahagia, tapi kok realitanya menderita. Ayo. Berarti bahagia tadi nggak bermakna. Setuju? Kenaik rasa. Jujur itu ke situ. Jangan ngomong bahagia kalau rasa kita tidak bahagia. Jujur sampai situ. Tapi kok menderita ya? Bisa jadi hal itu terjadi karena antum belum mampu mendefinisikan secara tepat arti bahagia. Setuju? Setuju? Betul. Siapapun tidak akan pernah sampai kepada tujuan hidupnya jika ia tidak paham apa sih tujuan hidup antum. Nah, karenanya seseorang yang tak memiliki tujuan, tidak memiliki tujuan tapi tak jelas. Ada tujuan tapi nggak jelas. Maka ia tak akan pernah sampai kepada tujuan. Itu perlunya kita mengaji, menemukan takdir. Ya. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak akan mampu berbahagia dengan benar jika ia sendiri belum paham apa arti dari kata bahagia. Ya, paham? Nah, tolong dijawab. Interaksi kok tegang banget nih. Apa bedanya? Tanya dulu ya. Apa bedanya? Tiap perbedaan kalimat pasti ada perbedaan. Catat ya. Nanti dibuat ininya ya. Didakwahkan. Siapa aja.
Apa sih bedanya? Bahagia, nikmat, senang, tentram, tenang, sukses, gembira. Silakan antum definisikan yang 5 itu. Definisinya sama dong, nggak usah ngaji. Ya. Apa sih bedanya dong bahagia, nikmat, senang, tentram, tenang, sukses, dan gembira? Silakan definisikan. Untuk bisa menemukan jalan takdir kita dengan baik. Bahagia itu perpaduan antara senang, gembira, tentram, tenang, lapang hati. Itu bahasa cepatnya. Jadi induknya bahagia. Adapun di dalam Al-Quran, kan udah disebut. Bocor lagi nih. Langka muncul kata bahagia. Istilah di Quran apa? Sya'ada. Betul? Jarang kata di Quran sya'ada. Hanya di 2 tempat. Di Quran surat Hud ayat 105 dan Quran 108. Dari pengertian kata bahagia itu hanya 2 itu. Sa'ada bahasanya di Quran disebutnya sya'id. Ya, silakan baca. Baca dulu supaya kita bisa memahaminya secara benar. Nah, meminta bahagia itu hati-hati Pak. Kalau berpikir gembira yang didapatkan nikmat, berarti kita nggak ngerti makna. Dulu yang dibaca sudah itu Atika wa amalajina. Quran surat Hud ayat 105 di awalnya yauma yafiqa. Yauma ya'ti la taqallamu nafsun illa bi'isnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Sa'ada syahid itu bahaya. Tolong dibaca pengertiannya. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Gini, yang bahagia itu bisa ngomong, kecuali izin. Ambo bahagia, sesungguhnya dia tidak bahagia. Gitu ya. Kecuali izin aja. Nah, justru yang diam itu kadang-kadang bahagia. Karena kita sampai kita. Ya, itu udah berani membaca di mana-mana gitu kan. 108 saja. Wa ammal ladzi suhidu fahil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang baik, sebagai karunia yang tidak putus-putusnya.
Ini selalu tanya sama Ustaz secara mufasir. Surga itu masih ada langit dan bumi, berarti dunia belum hancur. Belum. Ya. Konsepnya bukan hadir. Maka surga ada di hancur. Turun ke bumi. Duduk. Sampai di situ. Ya. Tolong perhatikan konteks ayat sampai di ujung biasanya ada makna. Ya. Masih ada lagi belum siapa kan? Kekal itu. Bahagia terus bro. Ya. Nih, kata bahagia sangat langka ya di Al-Quran ya. Cuma 2 itu, silakan aku cari. Cuma 2 itu, untuk bikin aja cuma 2 itu. Jangan-jangan konsep bahagia itu karena langkanya, ya, nggak penting banget artinya, susah. Kita tahunya nikmat, gembira, senang. Kata bahagia berasal dari kata apa? Hampir sama dengan mujmal. Bagi. Kalau bahasa kita bagi. Bagi itu bagi. Kata bahagia itu masalah bagi. Maka wajar kadang ada orang yang menulis kata sebagian. Baca ya. Makna hakikatnya. Istilahnya sebahagiaan. Betul? Ya. Setuju ya? Karena itu kebahagiaan itu hadir di saat kita jawab. Indah sapili, berbagi Islam konsepnya apa? Sodako, infak, wakaf. Betul kan? Kalau kita membagi merasa kurang sedih, larinya kemana Pak? Harus terasa. Artinya bahasa mudanya, hidup antum banyak gak berbagi memberikan manfaat kepada sesama. Baik ilmu. Harus itu. Ya. Jangan mau disempitkan Pak sama Allah. Karena kita ego pribadi, egosentris. Sedangkan kesenangan itu hadir dikala kita mendapatkan sesuatu. Kan itu pengertian maknanya. Senang kan secara lahiriah beda. Bahagia berbagi. Betul. Senang tuh apa? Pas kita dapat sesuatu. Beda nggak? Beda. Dan tenang, tentram, hadir di saat kita melakukan sesuatu dalam konteks ibadah. Bapak pas ibadah, ya, tentram. Tidak bisa akan tentram kalau antum mengisinya dengan kejelekan. Pakat. Itu tenang tentram. Larinya ke ibadah. Gembira. Maknanya apa? Bermakna bahagia, senang, berbesar hati. Bahagia. Dalam konteks bawah. Senang, gadang hati. Gembira. Gembira kan gadang hati. Betul kan? Nah, mana derajat yang tertinggi? Nah, dan itu semua, tenang, bahagia, senang, besar hati adalah kenikmatan yang perlu disyukuri dari Allah. Bisa syukur nggak dengan itu? Nah, jadi kinerja otak kita beres. Kinerja otak kita beres kalau kita dari tadi mengerti makna tadi. Ya, ini joy loh, ini bener nih. Otak orang yang senang berbeda dengan kinerja otak orang yang bahagia. Beda nggak? Beda. Makanya pahami makna kata. Sabda Nabi SAW. Qala Zaidan awakun hadian. Berkatalah yang baik atau hanok. Kenapa? Supaya dapat bahagia. Seperti firman yang di atas tadi. Ya. Gini, artinya gini ya, seperti jelasnya ya. Salah satu ciri bahwa sebuah perkataan dikategorikan baik
kategorinya adalah ketika kita memahami apa yang kita katakan. Betul? Nah, semakin bagus pemahamannya, maka semakin optimal hasil perkataan kita. Nah, betul kan? Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Tada'kuruda iman ana ula kalimatin tahtaula ayamanan wa kulu ma'anan ahtaya alatam wa kulu tam yahtawya ala du'a wa kulu du'a yada'u ila wahqa. Ingatlah, ingat selalu, setiap kata mengandung makna. Betul kan? Setiap makna mengandung tam, rasa. Setiap rasa mengandung doa. Bapak keluar omong belum ada rasa, jangan doa dulu. Belum diomongin, rasakan dulu baru doa. Karena rasa itu mendekati realisasi. Sampai nggak? Ini udah makrifat nih. Pas ada rasa baru doa. Paham Pak Al ya? Pas ada rasa baru doa. Ya. Pas makan lado alun pade sikonya jangan doa dulu Pak. Baru doa dalam hati. Itu makrifat. Awal kata itu adalah menyebut nama Allah. Doa itu ada kaitan dengan rasa tadi. Nah. Wa kullu ma'anan ahtaya alat tam. Wa kullu tam yahta'wiya ala du'a. Nah, wa kullu du'a yadau ila wahqa. Dan setiap doa pasti mengandung realita. Setuju? Wah keren. Makbul tuh, terbukti tuh. Dari mana dong dapat hadis tadi dari langit? ya. Jadi sangat berbeda antara senang dan bahagia. Beda. Senang itu bekerja di otak mana Pak? Hormon dopamin. Senang itu kerjanya otak, hormon dopamin. Silakan secara medis. Hormon dopamin kalau kerja ada efek ketagihan. Senang efeknya ketagihan. Nyandu. Bapak ngerokok senang? Senang? Saya merokok bahagia salah ngomong. Karena yang kerja otak, hormon dopamin. Efeknya ketagihan. Sehingga jika berlebihan, ya kalau berlebihan menyebabkan bahasanya halusinasi. Tuh. Senang kalau berlebihan, halusinasi, hati-hati di mimpi. Maka kalau gembira, kalau senang, jangan lebih Pak, nanti ke bawah mimpi, halusinasi, logikanya gitu. Ya. Dipicu dengan keadaan gembira, akan mendapatkan apa yang diinginkan. Efeknya, dapat keinginan, efeknya apa Pak? Nikmat. Efeknya nikmat. Nikmat yang apa? Nikmat yang sesat. Sampai dari senang, kecanduan. Efeknya kalau dapat nikmat yang sesat. Benar itu. Nah, lalu ujungnya apa? Efeknya lagi ketagihan. Itu yang disebut kecanduan. Nah, jadi belajar ilmu ini apa sedikit. Itu yang disebut kecanduan. Baca awalnya karena nyadari senang. Ya.
Bahagia kita bahas. Yang bekerja hormon serotonin. Nggak percaya tanya dokter. Bahagia itu yang kerja hormon serotonin. Yang bisa membantu menghasilkan rasa lapang. Itu serotonin. Mengatur mood kita, serotonin. Mencukupkan kualitas makan dan tidur kita itu serotonin. Hormon serotonin yang kerja, walaupun antum tidurnya sedikit. Berarti yang kerja bukan dopamin, tapi serotonin. Nah, akhirnya bisa menghasilkan rasa lapang, mood, kualitas makan, tidur, lalu mampu apa? Mencegah depresi berat. Tuh. Jadi hormon ini hadir dipicu dengan keadaan dikala berbagi membantu orang lain. Pemicunya itu gunanya sedekah. Maka yang bekerja hormonnya serotonin. Bantu orang lain supaya bekerja. Insya Allah antum gak akan kena kanker otak. Sedekah itu. Karena harus dibahas secara benar ini. Piculah dengan keikhlasan kita berbagi membantu orang lain. Efeknya, tahu efeknya? Menghasilkan rasa nikmat yang panjang. Serta rasa cukup. Tahu cukup? Berkecukupan terus menerus. Bukan berkelebihan. Sampai poin ini jelas? Dari yang susah, rahasia, sampai ke yang logika. Sampai efek inabah. Begitu ceritanya. Ya? Bantu dawahin ya. Mahal loh. Ayo. Ya kan? Jangan ditambah-tambah amalan dulu. Amalannya beda-beda nih. Maka aneh. Itu gunanya kita pahami. Anehlah siapapun yang hidupnya ingin semakin berbahagia, tapi ada tapinya, malah sibuk mencari kesenangan, hiburan, main game. Saya pengen bahagia tapi sibuk main game. Sibuk apa lagi Pak? Sibuk melihat pantai, sibuk ke sana, sibuk ke mall. Salah tempat bro. Pengen bahagia, anak yatim, sedekah, urus orang lain, ketemu bahagia. Kan gitu bahasanya. Bukan gak boleh kita mencari kesenangan seperti tadi. Tapi kebanyakan kita salah makna dari definisi bahagia tadi. Yo. Jadi aneh hidup kita nih. Ingin bahagia tapi sibuk. Wah. Aneh-aneh sibuknya nih. Katanya bahagia supaya kita bisa merubah karakter enggak mood kita. Salah. Ingin merubah mood bukan membuang uang. Berbagi. Berubah antum. Selfie, mejeng ini. Salah definisi kita. Melakukan hiburan yang sifatnya temporer atau sesaat saja kan hasilnya tidak ada. Tidak ada hasil kebahagiaan yang hakiki. Demi Allah nggak akan ada. Yang bisa ditemukan dalam sebuah aktivitas kesenangan mendapatkan sesuatu yang memuaskan. Itu sifatnya ego belaka kalau gitu. Jadi antum jangan mencari serotonin di antara tumpukan dopamin. Paham? Jangan cari kebahagiaan yang ada menurut antum dengan apa hobi, dengan melihat sana, dengan ke mall. Dosa. Meletakkan bahagia yang salah. Meletakkan bahagia di mana? Jawab Ustaz. Berbagi anak yatim. Lakukan itu. Bukan nggak boleh melakukan seperti tadi. Zaman old sekarang banyak yang gitu. Nggak ketemu takdir antum. Tegas-tegas aja dong sampein. Maaf ya,
Anu hanya ingin bukan memojokkan, bukan menyinggung, karena banyak di sini yang nggak melakukannya di luar sana, Pak. Masya Allah. Nah, sekali lagi, dong ingatkan, jangan sekali-kali kita mencari serotonin bahagia di antara tumpukan dopamin. Paham ya? Paham ya? Masya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, konsep bahagia yang seperti ini ciptaan siapa? Plato. Oh. Ciptaan ajaran Islam, bro. Bukan ciptaan orang-orang keren. Itu di Islam nyebutnya apa? Syukur nikmat. Apa namanya? Syukur nikmat. Atau syukur yang bahagia. Bahasa Indonesianya. Jadi laisat hunakat jatul inti qori syahadati wa min tamanaka kunumu makanan walakin kunna mumatan daiman tama sama kunu aksyara syahadatin wa syahada. Paham ya? Gitu. Tidak perlu menunggu bahagia baru antum bersyukur. Jangan. Bahagia dulu baru gue syukur. Tapi bersyukurlah selalu. Maka antum akan semakin dibahagiakan oleh Allah. Betul kan? Walakin kunna numatin daiman tamasuma kunu asyara syahadatin wa syahadah. Sepakat? Jangan deh kita bersyukur itu waktu dapat duit, waktu udah nikah. Waktu jomblo perlu bersyukur. Waktu nggak ada duit perlu bersyukur. Waktu nggak ada masalah pun kita sebaiknya bersyukur. Maka antum akan semakin dibahagiakan oleh Allah. Duduk, berbalik kan dari makna yang ada sekarang. Nah, bukti orang yang bersyukur adalah suka berterima kasih. Bukan di luar. Menerima sesuatu dari Allah selalu sebagiannya dikasihkan. Bahasanya kan dibagi-bagi, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Islam menyebutnya apa? Caranya sedekah, infak, wakaf. Beda, zakat itu kewajiban. Rasulullah bertanya pada iblis. Kita belajar dari iblis. Ya. Kaminna asduqa iko hunaka min fi akin sahabi. Iblis, kira-kira gitu ya. Tapi nggak disebut. Rasulullah itu beradab tinggi karena itu makhluk. Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Iblis menjawab. Itu bahasa andung dulu ya. Matan aslinya nanti dong sampaikan. Asdiqai min safiki ashabi ya Muhammad. Hunaka asratu aksyas. Teman-teman saya dari golonganmu, umatmu, ya Muhammad, kata udah iblis, ya. Kata udah iblis. Nah. Hunaka asratu askas. Berapa? 10 orang. 10 orang. Teman iblis itu kan neraka itu 10 orang. Bukan banyak ya, tapi sifat. Yang sifatnya begini nih, itu penutup takdir. Ada 10. Mereka merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai neraka. Siapa mereka? Pada hakikatnya begini, semua makhluk diciptakan agar beribadah kepada Allah kan? Iya kan? Hal tersebut kan ada konsekuensi dari firman Allah perjanjian kita di Jariyat ayat 56 kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, kan gitu kan, konsekuensinya itu kan. Nah, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Adapun manusia yang ingkar terhadap perintah Allah dinamakan ingkar. Kayak iblis. Orang kafir kan? Jin yang mengingkari perintah dinamakan jin. Kalau orang kafir itu ingkar.
yang mengingkari perintah Allah namanya orang kafir. Ya, kalau jin yang mengingkari perintah juga dinamakan setan. Bedanya itu, atau syaiton dalam bahasa Al-Quran. Dalam perkembangannya, jin-jin kafir bernama setan ini bersekongkol menjadi tentaranya, laskarnya iblis. Jadi komandannya iblis itu Quran untuk menggelincirkan manusia banyak. Lalu matinya lama lagi. Dengan berbagai macam cara, iblis kemudian menjadi sesepuh para setan kan? Ya, betul kan? Abahnya. Ya. Seluruhnya tunduk kepada komando iblis kan. Nah, untuk mencari teman sebanyak-banyaknya guna menemani di neraka nanti kan. Betul kan? Itu syariat Pak. Iblis memproklamirkan dirinya sebagai termaktub dalam Quran. Al-A'raf 16-17 baca. Penutupnya itu. Buka dulu. 16-17. Kan ada 7 itu. Jadi dibaca dulu Al-A'raf 16-17. Qala fa bima akhwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Qala akhruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Apa? Syukur kan? Ya. Kalau antum bilang syukur, datang. Maka syukur tadi belum dibahas.